Ngerayain ulang tahun. Ceritanya begitu. Ngerayain ulang tahun. Tapi gitu udah kan. lama, udah delay setahun. Sebulan. Sayang sebenarnya itu bisa jadi duit tuh sebenarnya itu. Iya. I want. I too. I want to. This one. I want to. Halo semuanya. Halo. Balik lagi di channel Rizky Yudo. Ya. Dan kali ini kita ceritanya baru pulang dari Turki nih. Habis Nggak ceritanya sih mau beneran. Terus ngapain di Turki? Kamu nanya. Abis ketemu sama anak partaistik. Bisa ada agenda lah di sana. Gitu. Jadi kemarin itu kita sempat ke Turki tuh selama 8 hari ya. Sekitaran itu deh. Ya, selama 8 hari. 9 kayaknya, 9 10. hari, Kalau gitu. termasuk mobilisasinya. Oh ya 9 hari. Tapi ini Turki negara keberapa nih yang kita datengin? Kalau untuk liburan, maksudnya untuk yang tinggal jalan gitu ya, Turki itu negara ketiga kalau nggak salah. Kan pertama kita ke Iya. Jepang, terus kita Ke ke sini ke London. Pertama kotanya London gitu ya, UK. Terus habis itu ke Antalya, terus Istanbul gitu. Ya, Tiga. Turki jadi negara ketiga. Jadi itu negara ketiga. Dan kotanya dua ya, Antalya sama Antalya Istanbul. dan Istanbul gitu. Kalau menurut kamu gimana Apanya? Apaan tuh? Turki? Ya, Begitulah. sama aja kayak Indonesia sebenarnya. Iya, jadi Yang bawa mobilnya juga geradak geruduk, terus masih pakai cash kemana-mana. iya. Harganya juga mostly nggak jauh beda. Dan macet enggak, cuman ada beberapa barang yang mahal Iya, menurutku di sana gitu. Nggak semuanya. Nggak semuanya, beberapa barang murah gitu. Mungkin balik lagi, aku pernah bilang waktu kita pertama kali nyampe Liverpool di video yang ini nih, yang culture shock gitu kan, waktu pertama nyampe Liverpool. Mungkin salahnya adalah negara pertama untuk liburan kita itu adalah Jepang gitu, dengan semua yang sudah rapi gitu kan. Jadi pas kita datang ke sana juga first impression kalau keluar negeri tuh gimana ini kok kayak balik ke Indonesia gitu. Ke Gitu sih. Turki maksudnya. Iya, ke Turki. Waktu ke Turki tuh kayak aku balik lagi ke Indonesia gitu, dan rata-rata malah memang semuanya harus cash gitu, nggak bisa pakai kartu gitu-gitu sih. Dan kemarin kita naik apa? Karena kita kan dari sini nih, dari Liverpool ya, kita naik Naik EasyJet ke Antalya. Ke Antalya. Karena murahnya ke sana ya rutenya, rute murahnya. Rute murahnya Dari situ. Antalya ke Istanbul baru pakai Turkish Airlines. Turkish Airlines. Gitu. Kalau dari Indonesia, Dari Indonesia naik Oman Air, Oman PP. Air. Naik Oman Air, ya PP. pulang pergi. Transit di Muscat. Ya di Oman ya, karena Iya, di Oman Air. Karena Oman Air, transit di Muscat, balik lagi, transit Muscat lagi, baru Indonesia, baru Jakarta. Berapa tuh? Apanya? Budget. Iyalah, memang apa? Kalau untuk tiket pesawat dari Indonesia itu, karena mungkin kita belinya tuh udah mepet banget di injury time orang yang benar-benar mau Per bulan liburan ya? gitu. Itu kayaknya kena di angka 12 jutaan. Kalau yang awal-awal tuh kayak mungkin sekitar 11 deh. Terus untuk akomodasinya, EasyJet-nya itu justru Sama Turkish murah. Airlines-nya berapa pound? EasyJet itu kayaknya berapa ya? 40-an, 30-40 deh. 30-40 Tanpa bagasi pound itu? tanpa bagasi. Berdua? Ya berdua. Berdua sendiri? Enggak, sendiri 30-an. 35 kayaknya. 35 sendiri tanpa 35 bagasi. sendiri, terus yang Turkish Terus Airlines-nya airline-nya sekitar segitu juga. Murah gitu. Makanya kita naik itu. dibandingkan dari Manchester direct ke Istanbul ya. Istanbul gitu. Meskipun pada akhirnya mahal juga karena harus tambah bagasi. Karena harus nambah bagasi. Kayak gitu mending langsung deh direct gitu. Kita nginep di 2 tempat di Istanbul ya. Di Fatih Fatih sama di Üsküdar. Gitu. Dan harganya kalau menurutku masih murah, cuman katanya ada yang lebih murah lagi di flat. Kalau mau di Kalau flat. itu kan homestay kan. Kalau itu homestay yang memang kita cari karena kita kan untuk agenda bersama partaistik yang meeting, yang rapat gitu, kita cari yang kayak gitu. Itu kayaknya kemarin tuh di angka berapa ya? Per hari tuh 2 jutaan deh, 2 sampai 3 juta per hari. Dua-duanya itu. Dua-duanya 2 sampai 3 juta. Dan itu sama kan kayak harga di Indonesia gitu. Makan juga sebenarnya sama sih.
Iya, nggak mahal-mahal banget. Nggak Jadi mahal kalau banget. benar kalau kata student di Turki itu kalau misalkan kalian berangkat dari Indonesia ke Turki atau Jakarta lah, at least lah yang nggak terlalu beda sama Istanbul, itu cukup sebenarnya. Iya, bahkan katanya ada yang per bulan itu uang sakunya 300.000 rupiah gitu. Yang 300.000 rupiah. bener. Orang tramnya busnya juga murah. Dia tuh bus di sana itu cuma 7 sekian 100 lira ya. Iya, maksudnya kalau student itu 100 lira untuk 1 bulan. Oh iya, ada 100 yang lira ada itu yang kan, kartu term itu. Cuma 80.000 rupiah kan, itu murah banget sih memang. Gitu. Oke. Terus kita sempat ketemu sama temen kamu. Ya sama Bang Akmal Akmal. lagi S2, Lagi S2 di Istanbul, ketemu kampus yang sama- nggak tahu. ketemu sama Bang Akmal gitu, kita ngobrol-ngobrol, sekalian makan malam dinner sama Partaisti. Makan malam pertama ya. Malam pertama. Sebenarnya ngerayain ulang tahun. Ceritanya begitu. Ngerayain ulang tahun. Tapi gitu udah kan. lama, udah delay setahun. Sebulan. Gitu. Iya, ceritanya begitu. Terus habis dari situ kita sempat jalan-jalan juga tuh Ke Hagia Sophia dulu. kayak Sofia. Hagia Sophia pertama kali masuk ya katanya ngantri. Akhirnya Enggak memang ngantri, cuma waktu siang. iya. Siang ngantri. Gara-gara kita tahu ngantri, kita juga ngeliat kan ngantri. Antrinya Akhirnya panjang. kita salatnya tuh di maghrib. Maghrib. Ya, maghrib Maghrib isya. tuh udah sepi. Ngerasain masuk, gimana? Impresi kamu pas masuk tuh? Sebenarnya kan aku bukan orang yang ngikutin kisah Hagia Sophia kayak gimana gitu kan. Cuman dia udah masuk-masuk. Cuman awalnya katanya dulu gereja, terus jadi masjid, terus jadi museum, terus jadi masjid lagi gitu kan sekarang. Sampai Ada masuk Bunda Marianya. Tadi itu nanti lu sholat liatin Bunda Maria. Bunda apa? Bunda Maria? Bener kan ya? Iya. Iya lu sholat liatin Bunda Maria. ada Bunda Maria masih di sana lagi di patung, maksudnya digambar. Sekarang ditutupin gitu Bunda Marianya gitu. Tutupin Jadi pakai kain kafan. kain putih. Kain kafan Itu itu kan buat kain kafan. Oh gitu. Nggak ngerti deh pokoknya kayak gitu. mungkin apalagi putih yang sepanjang itu kalau bukan kain kafan. Ditutupin kayak gitu. Terus ya gitu. Ya kayak pada masuk masjid pada umumnya sih. Cuman empuk sih, enak karpetnya. Cuma yang bikin enggak begitu tertarik adalah tempat berwudunya tuh sangat jauh. Kalau menurut luar aku ya? di luar banget. Jadi aku nggak sempat sholat justru di sana. Jadi kalau menurut aku kayak memang itu sudah diubah menjadi masjid tapi dengan kondisi yang sebenarnya belum siap, ngerti nggak? Atau memang bangunannya nggak mau Dirubah, diobrak-abrik. nggak mau diobrak-abrik. Jadi memang tempat wudunya tuh agak jalan dulu kan jauh. Di Nah, luar, habis gitu di barengan luar. toilet. Baru nanti masuk lagi gitu berwudu. Jadi pas kita masuk ke dalam masjid itu kita nyari-nyari nggak ada tempat berwudunya gitu. Terus harapannya sih teman-teman partai sih pada mau main salju gitu kemarin. Ngerasain ya kedinginan juga tuh, minus-minus gitu. Ditarget lah berangkat ke bursa. Iya, ditarget lah berangkat ke Nah, bursa. udah berangkat pagi-pagi nih habis subuh ngeliatin sunrise di apa itu nama jalannya sih lupa. Oh, Aminono. Ya dekat-dekat Eminonus itu Dekat udah Aminono. ngeliatin sunrise, udah ada yang video-video foto-foto Iya, ala sunrise kayak ada gitu. Terus, Udah nunggu nih di halte nih. Nungguin busnya lewat mau ke pelabuhan Eminono kan. Buat naik kapal ke apa itu namanya? mudanya, bursa mudanya. Ya, ke mudanya ke bursa. Terus bukalah IG story. Iya, Ternyata masih hijau. iya belum ini saldonya belum banyak. Iya. Kayaknya karena kita terlalu cepat, awal. terlalu awal datang ke sananya, jadi masih hijau gitu, masih belum ada snow-nya gitu. Ya udah akhirnya mutusin buat ya udahlah daripada berangkat ke sana nggak ketemu kan, nggak ketemu saljunya, akhirnya kita nggak jadi tuh ke sana. Dan akhirnya kita memutuskan dengan outfit lengkap itu pergi ke Masjid Al-Fatih. Ya, tapi memang sebenarnya cukup dingin pada hari itu ternyata. Jadi teman-teman Partesik tuh bisa lah, mereka tuh ngerasain yang sebenarnya memang dingin gitu. Karena di situ tuh suhunya udah di bawah di bawah 5. 5 deh, di bawah Kayaknya di bawah 5. bawah 5. Kita mau ke salju, semoga ada English, saljunya gitu. English. Go to bursa. Ya, oke. I want. Emang I want ya? I want. I want. Want itu nggak mau. Want. Nggak akan. I I want. want. I want. I want. Iwan. I too. Iwan. I want. I too. I want to. This one. I want. I want. By the way buat yang belum tahu,
Masjid Al-Fatih ini jadi di area masjidnya itu ada kuburan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan benteng Konstantinopel di tahun segitulah, lupa ya. Oke. Udah deh dari situ Masjid Al-Fatih muter-muter sama jalan mengiringi apa itu namanya, Bentengnya itu loh. benteng Konstantinopel. Meskipun nggak ada apa-apa sih, benteng doang. Iya gitu. Kan sekarang namanya ganti jadi Istanbul kan, dulu Konstantinopel itu nama kotanya. Apa nama itu? Nggak ada objek wisatanya, jadi Iya, cuma emang tembok doang gitu loh, nggak diurus gitu. Sayang sebenarnya itu bisa jadi duit tuh sebenarnya itu. Iya. Terus habis dari situ kita, yang paling bikin agak-agak ini sih sebenarnya waktu itu kita sempat main beli oleh-oleh tuh di Grand Bazaar yang katanya pusat oleh-olehnya. Memang penuh banget sih, cuman Tapi mahal-mahal. mahal-mahal. Jadi kayak ngerasa nih kayaknya Ngerasa miskin ya gitu. turis-turis tuh kayak ngerasa ditipu atau gimana gitu, mungkin harga dinaikin gitu atau gimana, nggak ngerti Atau juga sih. memang harga bahannya bahan berkelas. Iya, bisa jadi kayak gitu sih. Jadi akhirnya kita mutusin untuk yaudahlah kita beli di luaran aja, sama beli di mall aja yang sekalian memang udah ada harganya gitu, kayak buat coklat-coklat gitu. Mostly sih oleh-olehnya rata-rata coklat aja jadinya tuh, anak-anak partaistik. Ya sempat selain jalan-jalan terus beli oleh-oleh, kita juga sempat mampir ke Blue Moss ya. Blue Moss. Janjian sama orang yang just Just tip, tip. janjian orang yang just tip. Terus sebelum ketemu teman-teman partaistik juga sempat ke Olimpiade Oh iya, Ataturk Stadium. Kita sempat main ke situ. Itu by the way buat yang belum tahu, itu stadion lokasi pertandingan final Liga Champions Eropa di bulan Juni katanya. Iya, Juni atau Mei gitu di 2023. Jadi Turki, kalau memang Liverpool masuk, aku akan Iya balik dong. lagi ke sana. Bismillah dong. Kan klub tahun lalu bilang ini hanya permulaan, kita akan ketemu lagi di final. Silakan Nanti ada booking. video klub di sini nih, Silakan lagi booking ngomong hotel. gitu. Kayaknya pernah sempat di press Cari conference coba tuh. di sini. Ada nggak video klub? Pokoknya dia bilang ya ketemu lah nanti di tahun depan. Disuruh langsung booking hotelnya. I have the strong feeling we come again. Where's the next year? Istanbul or where? Chelsea final. Yeah. Book the hotel. Kita lihat nanti di Februari lawan Real Madrid. Gitu. Itu sih paling. Yang paling unik di Turki itu adalah moda transportasinya. Ya. Yang agak di Istanbul, bukan di Turki. Yang beda sama Liverpool. Meskipun memang di beberapa kota di Eropa juga sama sih. Cuman ya cukup menarik bedanya sama Liverpool lah, karena di Istanbul itu ada tram, ada kereta bawah tanah, ada ini perahu, apa sih namanya? iya ada perahu. Di sini juga ada ferry. Oh iya ferry ya. Sama Bus, sama satu lagi apa itu? Kayak kereta biasa. Sama yang, itu. yang relnya di darat. Voi apa kalau Voi di sini? Kan itu moda transportasi juga dong. Di sini Voi, di Di sana sana namanya apa tadi ya? ada 3 pokoknya skuter gitu, skuter. Gitu. Pakai aplikasi. Cuman memang enaknya naik kereta sih, Enaknya naik sama kereta. tram. Sama Karena tram. kalau busnya tuh brutal banget di sana. Dan ini macet banget, sumpah udah beneran. Iya, macet. Kayak 4 bulan kita tinggal di Liverpool nggak pernah ngerasain macet. Sombong amat. Gitu kan. Even London juga nggak macet Iya, ya, kecuali memang lagi ada acara. Maksudnya sampai kita pergi beberapa kali ya kita ke London gitu nggak pernah ngerasain sampai macet itu. Ini tuh kita naik bus yang bener-bener kayak di Jakarta macetnya. Sampai kita pulang dari Ataturk Stadium itu kita naik taksi ditembak. Harganya gara-gara macet gitu loh. Dan sempat tidur saking macetnya Iya, gitu. saking parahnya. Saking lamanya. Bener-bener yang jalannya gitu merah. Aduh, parah banget sih, bikin pusing. Itu yang bikin males sebenarnya. bikin pusing kepala itu. Nah, tibalah hari terakhir nih, kita mau pulang, siap-siap. Last day bro. Kita mau jalan bro. Sekarang sudah jam nggak, ini jam Indo. Pulang guys. Kagak jadi tuh ditok-ditokan. Apa itu game-game apa? Langsung Makan guys. kelihatan validasi kalimatnya. Harus lihat lagi dulu. Gimana last day? Apa? Last day. Sedih banget sih karena udah pulang. Udah mau pulang lah, apa gue nyanyiin lagu gue? Apaan tuh? Soalnya jangan Budi. Soalnya dia mau pulang. Kenapa mau pulang?
Pasti karena besok harus bekerja hari Senin. Iya lagi. Itulah yang kembali ke realita. Makanya harus ada lagu Andai Aku Jadi Orang Kaya, Bu. Ayo. Jangan. 1. Jangan deh. Andai aku jadi kaya. Packing gitu. Pas sudah sampai bandara kita akhirnya, karena koper banyak banget kan ya? Iya, banyak banget. Koper banyak banget, ada beberapa puluh. Kalau ditotalin tuh kita bersekian belas orang naik mobil apa itu namanya? Minibus gitu Ya lah. minibus gitu. Terus ini dingin banget ini. Banget hari ini. Meskipun jaraknya nggak terlalu jauh, cuma memang transportasinya nggak ada karena bandara baru kan. Kayaknya jaraknya sama kayak dari flight kita ke Manchester Airport. Kalau dihitung-hitung kemarin sekitar 40 menitan. Ya sekitar 40 sampai 1 jam. Jadi memang karena nggak ada moda transport lain, akhirnya kita pakai airport transfer. Iya, airport Nyarilah transfer. di Google, dapat harganya tuh kena 50 euro ya. 50 euro. 50 euro belum termasuk tip. Iya, Karena kan 50, bapaknya ngangkatin Ngangkatin. koper segala macam. 50 euro. Dan di airport Istanbul itu pakai Deposit. ya untuk minjem troli. Cuma depositnya itu cukup enggak sih, sama deh kalau harga dipaunin. Cuman dia bisa balik harusnya, Saya tapi balik kalau pakai kalau tiketnya di bawah. tiketnya di bawah, tiket struknya itu di bawah, terus nanti untuk ngambil uangnya gitu. Soalnya kita kemarin tuh nggak dibawa ya, akhirnya dibawa. uangnya aman. Jadi itu yang perlu Tuh. diperhatiin kalau misalkan kalian Pergi ke liburan ke Istanbul. Jadi uang struknya itu pas habis minjem troli disimpan, jadi nanti di scan lagi, terus baru balik lagi tuh uang 15 telenya, 15 Turkish lira gitu. Jadi overall gimana menurut kamu perjalanan di Turki? Bakal Kalau- balik lagi nggak? iya, kalau ditanya bakal balik lagi atau enggak, aku masih penasaran untuk ke Kapadokia gitu. Jadi masih pengen kembali lagi untuk ke sana, untuk ke Kapadokia. It's my dream. Enggak untuk ke Istanbul karena 80% lah makanan di Turki nggak cocok juga sama aku gitu loh. 80%, bukannya 100% nggak cocok, cuma ada yang cocok 20%-nya, 80%-nya nggak cocok gitu. Kayak dan Roti-roti ya. iya gitu, dan mereka tidak ramah sama turis gitu. Maksudnya menurutku mereka bukan negara yang ramah turis tadi gitu. Walaupun mereka kan nggak bisa bahasa, maksudnya jarang ya, sedikit orang yang bisa bahasa Inggrisnya gitu kan. Dikit banget. Dikit banget. Mereka bisa bahasanya Sama kayak di Jepang ya. sama kayak di Jepang, cuma di Jepang itu orang-orangnya lebih nggak gaptek gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Jadi mereka tuh pada saat kita nanya nih pakai bahasa Inggris, mereka sudah langsung Dia tahu Iya. kalau kita nggak ngerti bahasa dia Jepang. tahu, oh berarti ini nggak bisa bahasa Jepang nih, jadi udah langsung inisiatif dia ngeluarin handphone, dia langsung pakai Google voice note Google gitu, Translate. Google Translate. Kalau di sini tuh Sound. ngajak ngomong dulu sampai udah nggak ketemu nih titik temunya, baru dia buka handphone. Enggak, kadang kitanya gitu loh, Oh, yang iya. yang sampai ngeluarin handphone di kitanya, kita ketik, terus kita kasih lihat gitu ke dia gitu. Nah menurutku itu kurang ramah gitu, artinya kan dia tidak menerima tamu gitu ya dengan baik gitu. Gitu sih menurut aku. Jadi kalau tanya akan balik lagi apa enggak, balik. Tapi untuk ke Kapadokia sama nonton final mungkin gitu. Oke, itu aja guys. Kalau ada yang mau ditanya tentang perjalanan di Turki, nanti bisa di komen aja di bawah. Dan mudah-mudahan ke depan nanti akan ada perjalanan-perjalanan lain. Karena Partalistik juga lagi, Partalistik kantor gua ya, kantor gua Nina dan teman-teman yang lain lagi coba ekspansi ini, mencari opportunity untuk luar bisa negeri. kerja sama orang atau perusahaan di luar Indonesia. Kan Buka mumpung- jejaring gitu maksudnya. mumpung buka kita jejaring. lagi di luar negeri, kita sempat ngerasain juga teman-teman ke luar negeri, jadi biar lebih optimal dan tentu revenue-nya lebih besar. Betul gitu sih tadi. Ya, itu aja guys, sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa ditonton di sini, Video-video lainnya. di subscribe juga. Sampai ketemu lagi, dadah. Bye.